Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadanya basuh balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampe Mau TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bersama Mambo Desbi Sugari. Selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadanya. Nah, sambil makan siang, sambil istirahat, sambil isoma, kita dengarlah podcast Tampe Mau Tako. Karena hari kita kedatangan seorang tamu, seorang beatboxer cewek. Nah, jarang-jarang kan, besok kan beatbox kok cowok, kini kok cewek dari Sumatera Barat. Kita perkenalkan saja, pasti penasaran kan? Halo, Elizabeth Sitio. Halo Bang Desbi. Namanya keren ya, Elizabeth. Elizabeth berapa ini? Aduh, nggak tahu ya yang keberapa ya. Oke, Elizabeth Sitio. Nah, kita langsung saja to the point lah. To the point, mencapai sih. Panggilannya Caca. Caca Marica. Langsung nyambung. Oke, Caca. Caca. Kok kan beatbox. Kita mengenal beatbox itu kan kalau dulu zaman-zaman dulu tuh ya di Mandoelowe-nya tuh kami mengenal namanya akapela. Iya. Akapela. Bermusik tanpa musik. Iya. Bermusik tanpa musik. Tapi sekarang ada ibaratnya dulu zamannya lagu-lagu jadul ya kapela kan. Kini zamannya EDM. Itu disesuaikan namanya beatbox gitu. Nah, Elizabeth atau Caca sendiri mulai terjerumus mulai interest atau mulai suka beatbox kok Kak Bilo, saya Bilo. Waktu SMP kelas 3. Oke. Itu sebenarnya kayak keputusasaan aku ketika aku tuh sebenarnya pengen jadi atlet basket. Oh. Iya. Terus karena ada kecelakaan gitu kan, kayak ditabrak motor gitu. Akhirnya aku memutuskan, oke lah, kayaknya olahraga kita skip dulu. Bagaimana kalau aku terjun ke dunia musik? Dan akhirnya aku mikir nih, kalau misalnya aku pengen jadi pianis, aku harus beli piano dong. Buang-buang duit. Kalau aku pengen jadi gitaris, harus beli gitar kan. Ya udah, apa bakat mana yang nggak ada ngeluarin duit? Ketemu namanya beatbox. Soalnya modal mulut doang. Modal mulut kan. Betul sih. Kalau mau alat musik, kalau main musik lain, otomatis harus ada alatnya. Alat musik. Sedangkan ini ada alat musik sendiri ya. Alat musik sendiri yaitu mulut. Perkusi mulut ya. Iya, perkusi mulut. Oke, berarti itu waktu SMP. Ya, waktu SMP kelas 3. Terus ya aku ikut lomba bukan ajang bakat sih, tapi namanya beatbox battle. Itu diadain di Kota Padang waktu itu zaman-zaman 2016. Nah, di situ baru kumpul komunitas. Oke, tunggu. Sebelum kita masuk yang komunitas, berarti Caca tahu beatbox ini bukan influence dari teman-teman? Bukan. Oh, cari sendiri ya? Iya, nyari sendiri gitu di internet gitu. Enak ya di zamannya. Kalau apa-apa tinggal cari ya di YouTube semacamnya ya. Karena belajar beatbox itu aku belajar di YouTube sebenarnya. Kayak tutorial, misalnya ada, tutorial yang pertama ini, dua ini, ada step by stepnya gitu. Nah, waktu itu emang kan pertama karena emang tanpa modal ya, cuma modal mulut ya, modal mulut segala macamnya. Nah, kepikirannya apa sih misalnya? Kan kalau misalnya olahraga jadi atlet, kalau misalnya beatbox ini kepikiran masa depannya kayak mana nih gitu? Wah, kedepannya kayak mana? Dari mulai memilih beatbox ini sebagai hobi baru. Kalau mikirin ke depannya waktu aku masih SMP kayaknya nggak ada gitu kan. Ya udah pengen jadi female beatboxer aja gitu. Female beatboxer istilahnya. Tadi apa itu ya? Beatboxer cewek. Gak apa-apa sih, sama aja. Bahasa Indonesianya. Female beatboxer. Lanjut. Terus abis itu ya udah totonya yang pas pandemi itulah akhirnya mikir kayaknya bisa jadi content creator gitu. Oke. Mulai kenal beatbox ini 2016. Itu udah belajar sendiri di YouTube. Sampai ikut komunitas. Di tahun yang sama 2016. Sebenarnya 2015 kan. Terus ya agak setahun. Terus pas tahun 2016 sudah berani ikut battle, ikut lomba. Terus
join komunitasnya pas tahun 2015 juga. Oh, oke. Pas lagi belajar itu. Pas belajar Iya. itu ternyata pas saat pandemi 2020 awal ya. 2020 awal itu kepikiran untuk langsung jadi konten kreatornya ya. Karena aku mikir kan, aku juga punya Instagram. Jadi Instagram kayaknya nggak naik nih. Iya. Ternyata aku nemu, ada namanya platformnya TikTok. Oke. Aku coba terjun deh gitu. Oke, terjun situ. Akhirnya berenang di situ ya. Iya. Sampai Oke. sekarang. Sampai sekarang. Iya. Oke. Berarti di saat pandemi lah hampir semua konten kreator ya. Maksudnya yang bukan konten kreator jadi konten kreator emang sangat positif ya, positif banget bagi yang bisa memanfaatkan platform. Betul. Ya, memanfaatkan keadaan pandemi di saat orang-orang nggak boleh keluar rumah. Disitulah. Disitulah kita mengekspresikan diri kita ya guys ya. Betul, situ sisi positifnya Iya. pandemi ya. Disitulah banyak keluar konten kreator termasuk Caca Iya. yang awalnya cuma jadi female beatboxer aja, ikut kompetisi segala macamnya. Sekarang mulai menginfluence orang-orang untuk beatbox. Ya. Ya, setidaknya untuk followersnya. Sekarang followers berapa? Kalau di TikTok sih 1,7 juta. Wow, itu orang semua. Ya aku juga nggak tahu ya. 1,7 juta itu berapa lama? Sampai sekarang sih. Sebenarnya kalau ini kan lagi nggak rajin, karena aku lagi nyusun skripsi juga kan. Jadi aku tuh pas rajin-rajinnya itu ya pas tahun 2020, 2021, 2022. Terus aku pas ya karena keadaan lagi skripsian ini sepertinya tidak bisa dilibatkan, ya aku tahan dikit, minimal kayak mungkin dalam sebulan aku ada buat 4. Satu kelas minggu gitu ya minimal ya. Untuk menjaga followers ini nggak kabur. Iya, takut banget. Jangan turun deh. Jangan ya. Karena aku ada, karena kau ada. Iya. Oke. Nah, beatbox belajar sendiri di channel YouTube. Kalau yang belajar langsung sama mentornya ada nggak? Itu yang pas ikut ajang bakat. Oke. Iya. Itu sih yang langsung sama suhunya banget gitu. Oke, dari Jakarta? Iya, di Jakarta. Dari Jakarta lalu belajar langsung di situ. Itu diajarkan ulang dari awal kah atau udah di level ini aja? Gitu? Iya, kayak mungkin karena persiapan tuh tanding itu kan. Jadi kayak dia biarin kita berekspresi, nanti dia koreksi, ini bagus nih enggak gitu. Oh, gitu. Oke. Yang pernah aku pelajari ya, sosok pelajari loh. Ngeri ya, Bang Desbi ternyata beatboxer guys. Bukan, boxernya aja beatnya nggak ada. Oke, di situ basicnya itu apa? BTK, bass ya, bass, hi-hat, sama snare ya. Iya, snare key. Nah itu paling dasar banget ya. Basic banget. Basic banget ya. Itu paling wajib untuk belajar dasar. Iya, betul. Ajarin dong dikit ya. boleh BTK. Tapi sebenarnya kalau kendalanya BTK ini ya, aku tuh belajar BTK tuh orang ada yang kayak sampai bisa seminggu, ada yang bisa sebelum sebulan ada. Aku tuh hampir 1 bulan baru bisa. Karena yang susahnya itu yang K-nya itu. Yang snare-nya itu ya? Iya, kan ditarik tuh. Oh, ditarik. Oke. Jadi kalau abang ya simpelnya sebenarnya bilang bucika. Terus abang ngilangin vokalnya jadi bucika. Ya. Okay. Tapi K-nya tuh ditarik. Kayak kho ini ya. Ya. Nah. Oh, kirain K-nya gitu. Iya. Tapi ditarik ke dalam. Ya, tarik ke dalam. Oke. Seharusnya. Tapi yang keluar ada juga tekniknya, beda juga. Beda lagi Ya, tekniknya. beda lagi. Oh, gitu kalau udah jadi. aduk karyangnya ste. Iya. susah. Itu belajarnya sebulan. Iya. Oh, Aku ternyata bisanya sebulan. nggak semudah yang dibayangkan. Walaupun itu udah paling basic ya. Iya. Itu paling basic banget. Ternyata nggak semua orang bisa melahapnya dalam waktu dekat ya. Betul. Oh, 1 bulan. Itu 1 bulan itu saya taruh itu. Iya, itu saya tarik sampai amak tuh berang. Mah ngajo kau lain. Mak, becekah. Alamak. Oke, berarti sorry. Becekah. Itu BTK Ya, itu BTK. tadi bass, hi-hat sama snare itu.
sebulan itu belum boleh belajar yang lain kah, atau emang itu aja dulu sampai bisa? Bah, kalau aku memang anaknya suka terstruktur ya, jadi kayak emang kalau misalnya belum bisa itu ya aku tipis-tipis lah, coba tengok-tengok intip-intip apalagi ya nextnya ya gitu. Mana tahu ternyata itu juga yang duluan kan. Nah ya ternyata karena aku ngikutin idealis aku dulu yang sebelum itu, oh ternyata masih bisa belajar yang lain gitu. Dulu aku ikutin struktur, ternyata masih bisa nih belajar yang sambil belajar yang lain. Ya. Bahwa pas awal-awal pengennya terstruktur ya. Iya. Yang BTK dulu. BTK lalu gitu. BTK dulu, kira bisa aja di-combine sama Iya. lain. Oke. Nah itu doh, mungkin kawan-kawan di rumah penasaran kok, kayak sih gitu si Caca kalau tampil beatbox, entah itu di konten-kontennya atau tampil-tampil lainnya. Kita putarkan dulu. Check this out. Doping sound, doping sound, doping sound. Doping sound, doping sound. Are you ready? Level up. So guys, kali ini aku bakalan jamming sama Dimas Beatbox. Here we go. Are you ready? Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Biarkan aku tersengang dulu. Sesangok celanya. Gokil. Caca, keren banget Caca. Itu padahal lo kerongkongan ya. Bisa gitu ya. Ternyata bisa sambil nyanyi ya. Iya, bisa sambil kayak ibaratnya ngomong gitu. Bisa sambil ngomong. Musik keluar, ibaratnya cek lagu dalam cek muncuang. Iya, betul. Kan, ya? Cek lagu dalam cek muncuang. Tadi ada yang unik doa sih tadi. Yang apa tuh? Bunyi apa ya? Bunyi kayak kelelawar gitu. Oh, kalau aku namanya dolphin sound. Oh, iya betul, dolphin. Iya. Kayak suara lumba-lumba ya. Sebenarnya aku nggak tahu suara lumba-lumba bagaimana. Karena aku belum pernah nengok lumba-lumba kan. Jadi ya udah aku nonton SpongeBob, terus SpongeBob itu ada karakter lumba-lumbanya ya, dan dia mengeluarkan suara itu. Ya udah aku tiru aja. Oh gitu. Iya. Oh berarti karakter di SpongeBob ada lumba-lumba, niruin itu aja. Iya. Bukan ada teknik maksudnya di YouTube Caca lihat ada teknik namanya dolphin sound itu. Nah ada sih. Tapi ya di komunitas ada sempat ngajarin kayak namanya click roll kalau nggak salah ya. Terus kayak bunyi itu. Nah dia tanpa suara. Nah terus kayaknya ada yang kurang nih. Coba nambahin suara aku deh. Jadi aku tambahin kayak gitu. Terus kalau mau yang kayak tadi Oke. Itu kayak suara lumba-lumba gitu ya. Oke, berarti terinspirasi dari karakter di SpongeBob itu yang suara lumba-lumba. Itu percaya itu lumba-lumba? Aku nggak percaya. Kan kita nggak tahu. Soalnya kan di film itu siputnya bersuara meong gitu. Iya. Agak lain emang. Tapi itu benar-benar. Itu suara lumba-lumba. Aku pernah lihat. Oh iya. Pernah lihat kayak gitu suaranya. Oke. Oke, berarti kamu kreatif orangnya. Nggak hanya amati tiru, tapi modifikasi juga, ya kan? Itulah kreativitas. Oke, yang tersulit yang pernah Caca coba saya pelajari dan tidak bisa dipakai juga sama Caca, dan sampai sekarang nggak bisa. Oke. Ya kalau tersulit berarti nggak bisa dong. Oke.
Ada yang tersulit tapi Caca bisa, ada yang tersulit tapi Caca sampai sekarang nggak bisa. Itu Oke, yang nggak bisa dulu. Yang nggak bisa dulu itu fast beat, sama sekali nggak bisa. Apa namanya? Maafkan aku. Fast beat. Fast cepat Iya. ya. Oh, beat cepat. Ya yang beatbox yang cepet-cepet gitu kan. Itu kayak gila nih orang nih keren banget. Terus kayak sampai sekarang tuh masih patah-patah. Cuma Oke. sampai gitu doang. Gitu doang. Sedangkan ada yang lebih cepat dari itu. Cah, kamu bilang gitu doang. Oke. Berarti ada yang temponya lebih capek begitu. Ada. Oh. Sampai sesak angu buat ibu. Mbak ndak rekam dulu. Yona. Di speed up. Aduh, nanti pembohongan publik. Oh, lagi. iya, pembohongan publik itu ya. Karena ini namanya tahap belajar dan mengajarkan orang lain ya. Kalau tidak pure, tidak asli, tidak original, ya pembohong kamu. Oke, kalau yang sulit tapi Caca bisa, Yang tersulit, ya hal yang tersulit yang pernah yang Caca bisa. ini sampai 5 bulan belajarnya. Oh, oke. Jadi ada namanya lip roll, ada namanya lip bass. Itu suara bass gitu suaranya. Oke, lip bassnya ngelip ya. Di bibir Iya ya di gitu bibir. ya. Oke. Terus Lip roll. kalau terstruktur aku belajarnya lip roll dulu baru lip bass kata orang-orang Oke. kan. Aku belajar lip roll. Aduh nih udah nggak bisa nih, gimana nih caranya? Ya udah coba next stepnya lagi. Yang ini yang susah sebenarnya nih. Dan aku takut. Bisa nggak ya? Bisa. Ternyata itu duluan yang jadi. Oke. Bunyinya kayak gini. Itu lip bass namanya. ulang. Gitu. Oke. Kayak suara bass kan kayak. Oke. Kayak antibody speaker speaker organ. Speaker itu langsung Iya. banget ya. Kalau kawan-kawan nonton pakai headset kok, pade. Ya. Pade. Ya. Kalau istilahnya lip roll. Lip roll. Lip roll ini kayak ini. Gitu, tipis dia. Kalau lip bass tadi tuh pakai paru-paru nariknya. Kalau ini cuma sebatas di mulut aja anginnya gitu. Gitu. Kayak kodok ya? Iya. Oke. Kenapa bukan frog? Ada lagi, tapi aku nggak pandai. Ada lagi frog sound namanya. Oh, ada juga yang frog sound. Oke. Sip. Tadi lip roll Sama lip bass. lip bass, bassnya bass ya. Oke. Oh, itu yang lip bass itu, yang lip bass itu berapa? Itu yang 5 bulan bukan? Yang bikin lama tuh sebenarnya lip roll. Oh, lip roll. Yang nge-stuck gitu. Ternyata Oke. yang pas lip bass itu cuma seminggu, totalnya bisa gitu. Oh, oke. Karena udah pelajarin yang lip roll tadi kan, ternyata kok nggak bisa-bisa ya pas kita coba tarik gitu kan. Aku coba tarik, oh ini lip bass. Terus Oke. akhirnya lambat laun ternyata lip roll mengikuti gitu. Oh gitu, karena udah lip bass yang tadi udah dikuasai, ternyata yang lip roll ini ngikut ya, ngikut. Oke. Nah, kalau dihitung-hitung, kalau dihitung-hitung itu sudah berapa teknik Ya? Pernah nggak ngitungnya? Enggak sih, Enggak ya? enggak ngitung. Kira-kira lah perkiraan. Berapa ya? Pokoknya lebih dari 5 lah, udah pelajarin. 5 Lebih ya, dari 5, 10, kayak gitulah. 5, 10 atau 70 lah ya. Iya, jangan sampai 70. Oke. Marah suhu nanti. Takut. Ini merendah untuk meninggi ya. Oke. Caca, itu kan banyak yang teknik-teknik susah-susah kayak gitu. Ya, motivasinya apa sih sebenarnya? Motivasi hanya pengen pokoknya emang tipe Caca aku pengen bang penakluk, tipe penakluk kayak gimana gitu. Apa ya? Pengen buktiin aja kalau perempuan bisa beatbox. Oh, keren. Nggak cuma laki-laki Nggak cuma ya. laki, iya. Ini emansipasi beatbox. Oke. Bener sih. Ternyata nggak cuma laki-laki, cewek pun bisa. Bahkan cewek bisa, cowok nggak bisa. Ada hal yang cowok nggak bisa, tapi cewek bisa. Keren sih. Nggak cuma cowok, nggak semua cowok juga loh yang bisa beatbox. Iya sih. Walaupun rata-rata beatboxer itu cowok ya. Nggak semua, maksudnya nggak semua talenta lah. Misalnya ada talenta yang drummer itu khusus cowok enggak gitu. Ya. Ternyata perempuan ada juga Ada bisa juga, ya. benar-benar. Semua talenta lah. Semua talenta ya. Asal ada niat. Asal Iya, ada niat pasti ya, bisa. dan nggak malu ya. Iya, betul. Dan nggak terkungkung sama stereotipnya ya. Udah cewek udahlah masak lalai, masak sih. Iya. Padahal cowok juga ada masak. Oke.
belajar itu pengen naklukin, pokoknya buktiin lah cewek juga bisa loh. Iya. Nggak cuma cowok gitu. Terus belajar ini sekarang bikin konten segala macamnya udah 1,3 jutaan ya. 1,7. 1,7. Abang kurangi 500 ya. Bawa waktu itu. Awak semua awak. Ya udah lah untuk Bang Desbi aja ya. Oke, jangan lupa limpahkan followers mukaku ya. Oke. Setelah itu bikin semacam coaching juga ya kalau di platform yang hitam itu. Coaching kayak coaching ini maksudnya gimana? Ngelatih biasanya cara beatbox dasar. Oh ya, aku ngasih tutorial juga di sana. Tutorial. Ya, itulah kenapa aku bisa naik itu ya karena aku ngasih tutorial. Awalnya tuh start buat videonya hanya untuk kayak aku perform aja deh. Ternyata emang nggak ada yang naik ya pertama kali buat video kan. Terus coba menginfluence, ternyata kita harus interact our viewers guys. Boys. Iya kan, keren. kita ajak viewers kita untuk belajar gitu, ngajak apa gitu. Bener-bener sih. Ternyata konten-konten sekarang itu orang nggak terlalu penting seberapa hebat lo ya. Betul. Tapi ajarin dong gitu. Iya. Sharing ternyata. Sharing. Gue juga pengen kayak gitu ya. Gue cuma awak perform saya seberapa hebat awak. Tapi orang oke, kamu hebat ya, you great ya kan. Cuma gue juga pengen. Tapi disitulah entah itu semacam story-nya gimana belajar itu kan, semacam behind the scene lah gitu. Behind the scene. Semacamnya ngajarin orang dari paling dasar. Bahkan Ca pun terinfluence dari YouTubers kan. Betul. Nah kayak gitu Ca copy juga dalam versi TikTok ya itu ya. Nah biasanya Ca bikin step by step juga. Ya, jadi ya persis lah yang kayak Caca nonton di YouTube. Gimana kalau versinya Caca nih? Versi 1 menit ya. Iya, versi 1 menitnya bagaimana? Lucu banget nih kayaknya. Terus Caca buat nih step by stepnya. Terus sampai boomingnya itu yang pas ada orang komen hate. Dia bilang, "Alah itu bohong," katanya. Ada yang bilangin bohong. Terus aku langsung balas. Bisa-bisanya ada orang bilang bohong. Misalnya aku kayak nunjukin beatboxnya. Dia bilang yang suara dolphin misalnya. Terus itu bohong. Ya udah Caca buktiin sama suara itu dan ya akhirnya banyak tuh langsung naik dalam sehari 1 juta viewersnya. Ada apa nih rakyat TikTok nih? Apa nih? Ternyata ya suka bertengkar ternyata ya. Dia harus ada pertengkaran. Iya, baru naik ya. Nggak cuma ngasih tahu aja bisa kok, ini nggak bohong gitu. Tapi bagus loh. Maksudnya gini. Karena kita bikin konten itu bukan menggarisbawahi kontroversi ya, tapi lebih ke how you react. Misalnya gimana kamu bereaksi terhadap video gua 3 detik pertama. Iya, betul, 3 detik pertama. 3 detik pertama itu kayak tadi nge-stitch jawaban orang bahwa ini cuma palsu ini palsu ini, ya gitu ya. Lalu Ca bikin reaksinya ini loh buktinya. Iya. Itu buktinya dalam bentuk video juga atau live? Dalam bentuk video. Oke. Terus ya akhirnya ada yang ngebela, banyak yang ngebela dan ya biasalah netizen kan langsung dihapus komennya. Malu ya. Oke. Habis itu biarlah kan itu kan salah satu hal yang ya harusnya Ca juga berterima kasih buat dia. Iya sih. Thank you. Karena lu views gue jadi 1 juta dalam 1 hari. Thank you. Jebol tuh notif. Iya betul. Jebol notifnya ya, banyak notif, komen-komen segala macamnya. Nah disitulah orang-orang mulai mengenal Caca dari komentar yang tadi ya. Iya. Oke. Nah, sebelumnya Caca ini kan beatbox ini tergolong rumit. Susah untuk dicoba. Iya sih. Ya kalau nggak ada niat sebenarnya susah. Tapi emang niat ya? Intinya harus ada niat ya. Iya. Emang taruh banget hati kita ke sana gitu. Oke. Apakah seorang beatboxer itu harus punya jiwa seninya dulu atau misalnya pernah main musik segala macamnya? Tahan. Oke. Karena ada yang mau lewat ini. Gitu. Penting ini, pesan yang penting dari TVRI Sumatera Barat. Oke, dan sanak saudaranya kita akan kembali lagi membahas tentang beatbox ini setelah pesan-pesan berikut ini. Mau
Mau tanya orang awak, di Siko tampeknyo. Mau tanya orang awak di Siko tampeknyo. Nah, hari ko kita berbicara tentang beatbox bersama Caca Elizabeth. Sama Bang Desbi. Cam, seperti pertanyaan tadi lah. Terakhir tuh. Nah, Caca, kok kan podcast kok kan membahas tentang hari ko tentang beatbox ya. Beatbox susah kan ya, susah ya. Tergolong susah lah beatbox kok. Nggak semua orang bisa lah. Iya. Nah, awak pun pengen belajar lah. Tapi karena mendengar cukup satu teknik pun ada bervariasi ya waktu untuk belajarnya. Iya. Kayak gimana ya? Kalau Caca sendiri kan emang ya awalnya yang terstruktur, ternyata bisa nih yang step ini di combine, ini combine. Terus kayak mikir, nah ternyata di beatbox tuh yang lebih ke Cacanya nih. Oh ternyata beatbox tuh terbagi dua guys. Oke. Terus yang technical, yang tadi yang aku bilang beatbox yang fast beat tadi, yang satu lagi yang ada musiknya gitu. Tapi sebenarnya technical sama lebih bagusnya kalau di combine. Nah aku kurangnya itu tuh. Lagi belajar dan kayaknya aku lebih ke musicality. Satu yang pertama adalah technical, yang kedua musicality. Musicality ini ada lagunya gitu ya. Ya kayak ada nada, suara. Oke. Yang Caca lebih ke yang musicality. Nah, berbicara tentang musicality gitu ya. Kan beatbox ini lebih banyaknya lebih ke EDM ya. Lebih ke EDM. Nah, ada nggak sih misalnya kan musik itu banyak ya, banyak banget genrenya. Dari blues itu pecahan aja banyak banget, rock and roll, jazz, semacamnya lah ya kan, banyak banget ya. Nah, untuk di beatbox sendiri, apakah hanya di EDM-nya aja atau bisa ke jalur musik lain? Bisa, banyak. Ada yang dangdut malah. Ya, ada yang ya? Kalau aku bilangnya sih trap music. Ya, kalau dangdut kan asik. Gitu. Kalau trap music nih kayaknya agak lebih ke go nasional, internasional gitu kan. Gitu. Temponya beda. Tuh ada yang baru-baru lagi nih, katanya genre itu aku nggak tahu itu genre apa gimana, tapi jenisnya namanya drill, kayak asik kan? Oke. Nah itu aku belum olah tuh. Basicnya baru dapat. Siap. Ada hip hop gitu. Iya. Hip-hop gitu. Itu yang beatbox ini sebenarnya pertama tidak menggunakan alat musik. Itu udah aman ya. Kalau misalnya mau tampil nggak perlu gitar. Itu ada tampil gitu nggak sih, misalnya yang ikut misalnya ada, kalau sekarang kan kafe-kafe rata-rata akustik ya. Rata-rata orang tampil akustik atau ada yang full band gitu. Yang ada nggak misalnya tempat kita untuk mengeksplor diri atau menampilkan kebiasaan kita kayak di kafe-kafe itu tapi yang beatbox itu? Nah itu makanya yang kafe-kafe di Padang tolong hiring saya. Nggak perlu alat musik kok. Iya nggak perlu, mikrofon doang. Belum ya? sih, belum ada ya. Belum ada. Aku berharapnya kalau bisa notice kami dong gitu. Yang beatboxer di Padang atau beatboxer yang di Sumber gitu kan. Oke. Mungkin kedepannya coba pakai lagu Minang ya. Ya boleh. Ada nggak yang Ca atau teman-teman yang dia beatboxer tapi genrenya lebih ke lagu Minang gitu? Kurang tahu sebenarnya. Ya. Cuma Caca pernah coverin lagu Minang gitu, lagu daerah sih, daerah Sumatera Barat kayak Kampung Nanjal di Mato. Terus Caca beatbox sendiri itu, kayak Wow.
Awak kamu nyanyi pina jadi do. Terkesima. Iko mungkin beatboxer kedua itu ketiga lah yang datang ke podcast sampai mau tako. Cuma setiap tamu yang datang ini ada sesuatu yang hal unik Beda ya kan? Pasti ada karakteristiknya sendiri betul. kan? Ada karakter sendiri yang pertama ada dari Bukit Tinggi, ada dari Batu Sangkar. Sekarang Ca memberikan sentuhannya yang pertama pastinya female beatboxer tadi ya. Ditambah dengan kayak tadi memasukkan unsur daerah ya, unsur lagu daerah. Oke, coba bikin lagi yang versi Minang nanti aku bantu ya. Oke, siap. Request aja, Bang. Kan di podcast Tapi Mota kan kita kan Sumbar ya, Sumbar TVRI Sumbar. Mungkin penontonnya otomatis yang kebanyakan ya dari Sumbar. Mau tahu ada pemilik kafe atau produser gitu kan. Kalau di beatboxer itu ada kayak misalnya kayak penyanyi misalnya ada penyanyi kita ngeluarin single kita ngeluarin album. Kalau beatboxer gimana? Ternyata ada yang buat kayak gitu. Ada? Ya, dia bikin kayak semacam single sama album. Dan yang di Indonesia itu kayaknya lagi maunya nih, lagi bikin. Aku punya ibaratnya apa ya, kalau di komunitas kami panggil abang-abangnya kami lah gitu. Oke. Dia itu dari Bukit Tinggi dan udah go internasional abang itu. Terus kayak wow, aku temenan sama namanya itu Bang Neolizer, Bang Hadi Aprilio, itu keren banget dia, lebih suhu gitu. Udah lama banget dia belajar dibanding aku. Terus dia ada tim, dia lagi bikin kayak semacam single, terus ditaruh di Instagram, ada playlistnya gitu. Keren kan? Aku berharapnya aku juga seperti itu sih nanti kelak. Dan itu terinspirasi juga kayak orang luar kan pada bikin kayak Berry Wam, bikin kayak semacam akapela. Dia ada yang nyanyi, ada yang beatbox, ada yang cuma hanya kayak meniru suara gitar kayak gitu. Nah, itu dijadiin sebuah album. Ya. Oke. Dari beberapa, kalau tiba di yang lainnya ada beberapa lagu ya, playlist ya. Iya, playlist. Oke. Semoga tercapai ya. Kalau itu biasanya kalau album-album kayak gitu ada duet gitu juga nggak sih? Misalnya duet atau ngetim gitu? Ya bisa. Tergantung misalnya Caca mau fit sama siapa boleh. Kalau misalnya emang Caca fokusnya sama satu tim, ya bisa collab sama siapa kayak gitu. Oke, misalnya kayak DJ Marshmello ke featuring sama siapa kan banyak gitu ya. Mungkin Caca featuring Desbi Sugari gitu. Wah, keren. Tapi Desbi Sugarinya nyanyi aja. Kalau Marshmello kan dia kan musik. Orang lain nyanyi, misalnya artis-artis internasional kan. Ya mungkin Caca featuring Desbi Sugari, Desbi-nya nyanyi. Ya, lagu Otalapau. Bisa nggak ya? Bisa lah. Bisa ya? Iya. Jadi kayak gini. Boleh nggak sih? Boleh lah. Boleh. Ya, ayo. Jika dun sana sedang banyak pikiran, jika dun sana sedang butuh hiburan, mari kita bakumpul bacari toba gurau menambah kawan di sana di Otalapau. Keren. Bisa langsung nyatu gitu ya. Oke. Tadi kayaknya kamu ya Caca bisa nebak nadanya di mana. Emang basic nyanyi kayaknya ya. Iya. Suka nyanyi ya, cuma emang nggak apa ya, nggak kayak beatbox kayak aku harus bisa gitu. Emang ya karena udah bisa. Oke. Cuma suka aja, terus ya ternyata ya ibaratnya talenta ya, kalau nggak diasah nggak jadi kan. Betul sih. Ya kadang nyanyi emang tempat nyanyi yang terbaik adalah kamar mandi. Di situ belajarnya. Karena sudah ada di situ reverbnya ya. ada gemanya. Kalau nyanyi langsung misalnya kayak di ruangan biasa kan setelah direkam perlu ditambah reverb sekete. Iya, betul. Ehonya sekete. Agak delay sekete gitu ya. Tapi kalau di kamar mandi itu kayak instan. Oke. Berarti udah bisa nyanyi ya? Nyanyi. Bisa aja. Bukan hebat ya guys ya. Bukan pandai ya? Ya bukan hebat. Kalau hebat kan kayak artis-artis besar tuh. Iya. Udah banyak teknik-tekniknya. Aku kok nggak bisa ngikut. Bisa niru orang. Apa gimana ya? Bisa nyanyiin lagu orang aja gitu. Oke.
Lagu sendiri ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Rencana mau dicobain nih. biar teman-teman tahu. Oh, kalau kita pakai lagu orang lain takutnya copirik. Iya, copirik. Oke, kita akan lanjutkan pembicaraan kita nih, Ca. Soalnya lagi seru nih. Ya, tapi ada yang lewat lagi nih. Apa tuh? Ya, oke, dan sanak-sananya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, dan saudara-saudaranya kembali lagi kita di podcast Tampe Mota. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, sanak bisa saksikan di TVRI Sumatera Barat siaran Kitoko. Bisa juga sanak nonton streamingnya ya. Bisa nonton live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Atau bisa juga sanak download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita kembali lagi bersama Caca Marica. Hei lagi. Hei lagi ini. Ca, pasti acok gitu nih kawan nak. Iya, acok Caca Marica. Acok bana. Acok bana ya. Ternyata bukan orang yang pertama ya. Udah sekian kali ya. Alah, dari ketek bang. Dari ketek ya. Udah segini ya. Ca, awak sangka dulu Caca, maksudnya pas awal tadi ya. Oh, ini udah belajar dari kecil ini. Dari lahir langsung orang ini kan. Oh, ini ada beatbox. Enggak ya. Ternyata bisa dipelajari ternyata ya. Iya. Sesuatu hobi, satu talent ya yang bisa dipelajari. Semua orang bisa. Dipelajari gimana? Beatbox. Sendiri? Semua orang bisa. Semua orang harus bisa sebenarnya. Harus bisa nggak tuh maksa aku. Enggak, maksud aku tuh kayak semua orang bisa belajar beatbox. Semua. Karena ya, Okay. ya karena aku manusia, kalian juga manusia, semuanya sama. Oke, siap. Semua orang Pasti bisa lah. ya. Ya, taruh niat kalian di situ. Iya, oke. Intinya kalau kamu pengen belajar beatbox, intinya semua orang bisa. Iya, betul. Bisa dipelajari, sesuatu hal yang bisa dipelajari. Dan kalau misalnya mentok-mentok nih ya belajar, lihat aja channelnya Caca ya. Boleh. Wah, Boleh. Elizabeth Sitio. Iya. Oke, Ca, lanjut lagi ya perbincangan kita. Ini Caca belajar beatbox beberapa tahun terakhir ini. Masih ada nggak yang pengen ada beberapa lagi nih yang pengen ditaklukkan? Ada mission tertentu nggak? Ada, pasti ada dong. Oke. Aku tuh terinspirasi sama beatboxer luar negeri. Dia itu bikin, sebenarnya udah lama banget karena aku tuh terbatas sama fasilitas. Ternyata beatbox itu bisa digabung-gabungin kayak, ya karena aku sendiri kan, jadi kayak misalnya, suara ini aja, misalnya suara 1, suara 2, suara 3, terus aku tambah beatbox, terus aku tambah suara kayak suara gitar. Nah, aku combine, tapi itu masih diri aku gitu. Nah, nanti dibikin kayak semacam grid, kotak-kotak gitu, atau aku biasanya akhir-akhir ini aku lagi buat itu juga, cuma hanya masih satu video gitu. Kayak misalnya aku tekniknya misalnya suara trompet, nanti baru gantian lagi beatboxnya gitu, nanti ditimpa tuh suaranya. Nah, pengennya aku tuh gitu terus sampai siapa sih yang notice nanti aku coverin apa sih gitu. Oke, siap. Oke, berarti kayak yang kalau dulu kan kalau misalnya kayak akapela gitu ada suara 1 misalnya Desbi nih, suara 2-nya Caca, atau Desbi semuanya atau Caca semuanya gitu kan. Yang suara 1 ini udah oke, ada satu suara 2-nya ini, suara 3 itu digabung jadi satu video gitu ya. Ditempel-tempel gitu ya. Ya, pengennya gitu sih. Terus ya aku bakalan mikir setelah itu apa nanti selama berjalannya waktu. Dan aku juga punya cita-cita yang tadi yang playlist tadi. Terus pengen banget ikut ajang lagi. Ikut ajang lagi? Iya. Oke, ajang apa aja yang sejauh ini yang Caca ikuti? Baru kalau battle beatbox baru sekali. Battle online battle online sama female beatboxer di Indonesia pernah juga. Itu kan online ya, jadi nggak kerasa vibes-nya gimana. Iya, nggak kerasa vibes-nya. Ya. Terus ada salah satu ajang bakat, ya namanya Indonesia Mencari Bakat. Nah, aku sempat di situ diundang kami satu tim diajak di sana untuk di salah satu stasiun televisi ya. Di situ sebagai peserta kah atau pengisi acara atau gimana gitu? Sebagai peserta. Ya, ikut tanding juga.
awalnya kan karena masih masa pandemi lah, itu kan tahun 2021 ya. Oke. Terus dapat invitation nih, kalian ikut dong gitu. Ya udah, kami bersaing dari 5.000 orang di Indonesia, ternyata lolos 50 besar. Oke. Dan kami ketemu dan lolos lagi 20 besar. Dapat kayak ibaratnya dapat tiket lah Oke. dari Kakak Cinta Laura. Oke, kayak semacam kayak golden ticket. Ya, gitu golden ya. ticket. Oke. Dapat golden ticket dari Kak Cinta Laura. Terus kami lanjut ke 20 besar. Nah, situ sih sampai situ rezekinya. Sampai situ. Oke, Ya. nggak masalah. Itu sih aku pengen ikut ajang bakat lagi. Oh, pengen ikut lagi ya? Iya. Oke. Bareng teman aku ada. nanti. Penasaran ya? Iya. Penasaran dulu sampai 20. Ih, nanggung. Iya, gimana sih rasanya di semifinal gitu? Oke. Gimana sih juara 1 ya? Iya. Nggak tanggung impiannya Iya. nanggung ya. Oke. Nah, kalau misalnya itu kan lebih ke beatboxnya ya, beatbox dan we know kamu itu di kuliah di jurusan bahasa Inggris ya? Ya, sastra Inggris. Sastra Inggris. Ada misi lain nggak selain beatbox dengan jurusannya bahasa Inggris ini? Ataukah hanya ya daripada nggak kuliah gitu kan? Awalnya mikir gitu sih. Daripada indah ya. Tapi ternyata berguna juga, bahasa Inggris kan bahasa universal ya, Ya. terpakai juga. Jadi ada momen waktu itu pemerintah Kota Padang kolaborasi sama beatboxer Amerika. Jadi di-join gitu kan. Terus akhirnya disitulah Caca ketemu dengan idola-idola Caca, beatboxer Amerika. Kayak, Oke. "Wah, ini mimpi aku dulu waktu kecil. Aku nengok mereka terus, nonton mereka, dan akhirnya ketemu langsung. Kayak, makasih Bapak Wali Kota udah mempertemukan saya sama idola saya." Terus kayak senang banget. Tapi kan kalau ngobrol sama mereka kan pakai bahasa Inggris. Iya, betul. Nah, di situ tuh aku senangnya tuh. Aku yang teman-teman lain kan beatboxer lain kan can we take a picture? itu doang ya. Thank you, ya, thank you udah. Kalau aku kan ajak ngobrol mereka. Oke. Di situ sih aku senangnya sama diri aku sendiri, kayak aku bisa ngajak ngobrol dan akhirnya follow-followan Instagram Centang Biru. Ya, oke. Mereka udah pada Centang Biru, jadi aku seneng tuh temenan sama artis. Tapi sekarang kan ada fitur terbaru, beli centang biru. Iya sih. Nanti Caca pakai itu aja biar mereka juga senang. Oke, ternyata pernah dipertemukan gitu ya. Ya. Dan disitulah terpakai ilmu kuliah tadi. betul. Untung nih gua kuliah ini. Iya. Ya, ternyata bahasa segala macamnya, ilmu-ilmu lain tuh harus dipakai ya. Iya, penting. Terutama kayak bahasa Inggris itu bahasa universal banget. Iya. Jadi nanti kalau misalnya kalaupun nggak internasional ya, internasional setidaknya kita belajar kan sumber-sumbernya banyak bahasa Inggris. Iya, betul. Apalagi yang namanya beatbox itu kan emang asalnya Asalnya dari dari luar, luar, asalnya dari luar, lebih mudah Iya, pelajari. benar-benar. Lip roll kok gitu Iya. kan. Oh, lip bibir. Iya. Oh, Roll itu memutar. memutar menggulung Iya. gitu kan. Ternyata bukan roll untuk Rambut. atau roll penggaris. Iya. Oke, emang harus ilmu basicnya yang lain harus dikombin. Iya, betul. Kayak awak bahasa Jepang, kemana ya? Kemana lagi dikombin? Mana tahu Bang Desbi dapat jodoh orang Jepang. Enggak, udah. Oke, nah Cam, kedepannya yang di luar itu tadi, yang pertanyaan tadi di Ya. luar beatbox ini apa? Apa ya kedepannya ya? Mungkin kalau muluk-muluk ya. Ya, nggak apa-apa. Iya, pengen jadi artis, itu aja. Sekarang kan udah artis. Artisnya kan masih tidak kalau bisa berteman sama Cinta Laura. Oh, kalau pengen. bisa ya berteman sama aku punya circle-circle. nomornya. Kalau bisa ya Circle. seleting lah tibanya gitu. Kalau bisa lah gitu. Kayak udah ibaratnya ke TVRI, oh hai gitu doang, udah sebagai artis di situ. Udah kesehariannya hidup di dunia entertain gitu. Aku Oke. pengen banget tuh yang kayak gitu tuh, join dunia entertain. Ini kan TVRI Sumatera Barat ya, ditonton juga nanti di TVRI nasional ini. Ya. Diputarkan, woi, mau tahu ada beatboxer nasional ini gitu kan. Oke, Ca. Nah, kalau impian masa kecil apa sih sebenarnya? Ya karena mama sering tengokin aku di TV kan ada ajang bakat gitu kan. Mama tuh selalu bilang gini, kakak nanti di situ, kakak nanti coba di situ deh. Oke. Ya boleh mah. Aku seriusin pas aku dapat tiket itu kan, mama aku tuh nggak percaya.
Alah bohong kata. Beneran mah ini tiket pesawat. Apa perlu aku bikin juga videonya? Seperti kayak tadi kan Iya. bikin video. Ternyata oh ya itu sih dari terinspirasi dari mama juga kan, bikin pemicu lah banyak. Dan akhirnya bisa lah jadi, cobalah mau jadi artis juga lah gitu. Terus ya aku pengen juga kayak dunia komunikasi aku suka nih, suka banget aku kayak podcast gini aku suka banget. Lebih bisa mengeluarkan apa yang ada di kepala. Iya, gitu ya. mengekspresikan. Oke, Ca, itulah Ca ya, closing statement kepada pemirsa di layar kaca maupun di layar HP gitu ya. Ya, closing statement dari Ca, kalau bagi teman-teman di rumah yang pengen belajar beatbox gimana? Oke, hai teman-teman semua. Bagi teman-teman ini nggak hanya beatbox aja sih. Kalau kalian mau memulai bakat kalian, entah itu gitar, beatbox, drum, apapun gendernya kalian, mau perempuan, mau laki-laki, kalian pasti bisa asal kalian taruh hati kalian ke dalam bakat tersebut. Ya, itu ya. Pasti bakalan sukses. Dipotong dijadiin jedak-jeduk ya. Oke, Ca, thank you sudah hadir di podcast Sampai Mota. Thank you, Bang Ini Rizky. sangat-sangat membagi sharing-sharing pengalaman Ca tadi. Insya Allah akan jadi motivasi bagi saya pribadi dan tentunya bagi teman-teman terinfluence nanti ini banyak female beatboxer di Sumatera Barat. Thank you, Ca. Thank you, Bang Oke, Rizky. mohon maaf segala perkataan kalau ada salah kata dan salah perbuatan. Desbi Sugari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.